Selamat datang di Kadek Motivation Channel. Tenang, bukan berarti lemah. Mari kita jujur tanpa basa-basi. Banyak pria gagal membangun ketertarikan bukan karena mereka tidak layak, tetapi karena mereka salah menggunakan kata-kata. Terlalu cepat memuji fisik, terlalu berisik ingin disukai, terlalu sibuk mengesankan sampai lupa menjadi diri sendiri. Di era di mana pujian murah bertebaran seperti spam, justru ketenangan, ketepatan, dan kejujuran emosional menjadi sesuatu yang langka. Dan karena itu, bernilai tinggi. Stoikisme mengajarkan bahwa kata-kata bukan alat untuk mengontrol, melainkan cerminan dari kondisi batin. Pria yang tenang tidak berbicara untuk memohon perhatian. Ia berbicara karena ia sadar akan nilainya. Pujian yang keluar darinya tidak berlebihan, tidak mendramatisir, dan tidak berusaha menjual diri. Ia singkat, jujur, dan tepat sasaran. Dan anehnya justru disitulah daya tariknya terasa paling kuat. Video ini bukan tentang teknik rayuan murahan. Ini adalah pelajaran tentang martabat dalam komunikasi. Tentang bagaimana seorang pria yang kuat secara batin mampu menyampaikan kekaguman tanpa kehilangan kendali, tanpa manipulasi, tanpa drama. 7 pujian stoik yang akan kita bahas bukan untuk membuat wanita bergantung padamu, melainkan membuatmu berdiri tegak sebagai pria yang utuh, dan dari posisi itulah ketertarikan lahir secara alami. Jika selama ini kamu berpikir bahwa menarik hati wanita berarti berkata manis dan bermain emosi, video ini akan mematahkan ilusi itu. Karena daya tarik sejati tidak berasal dari usaha keras, tetapi dari ketenangan yang tidak membutuhkan pembuktian. Tonton dengan pikiran terbuka, bukan untuk belajar merayu tetapi untuk belajar berkomunikasi sebagai pria yang memiliki kendali atas dirinya sendiri. 1. Pujian pada cara berpikir, bukan sekadar penampilan. Klimaksnya sederhana namun menghantam. Wanita jatuh hati ketika pikirannya dihargai, bukan saat wajahnya dipuja. Hampir semua pria bisa berkata, "Kamu cantik." Sangat sedikit yang benar-benar memperhatikan bagaimana seorang wanita berpikir, mengambil keputusan dan memaknai hidupnya. Disinilah pujian stoik bekerja dengan presisi. Ketika kamu mengatakan, "Aku suka cara kamu melihat suatu masalah," kamu tidak reaktif, kamu berpikir, itu bukan pujian kosong. Itu pengakuan atas rasionalitasnya. Stoikisme mengajarkan bahwa rasio adalah mahkota manusia. Maka ketika kamu memuji cara berpikirnya, kamu sedang menghormati bagian tertinggi dari dirinya. Pujian ini menciptakan efek psikologis yang dalam. Wanita merasa aman secara intelektual. Ia tidak merasa sedang dinilai tetapi dipahami. Dan dipahami adalah bentuk ketertarikan paling halus namun paling kuat. Ini bukan tentang membuatnya tersenyum sesaat, tetapi membuatnya berpikir tentangmu setelah percakapan selesai. Perhatikan, pujian ini tidak berisik, tidak berlebihan, tidak mencoba memancing respons emosional. Ia disampaikan dengan tenang. Lalu kamu lanjutkan percakapan seperti biasa. Justru karena kamu tidak menggantungkan dirimu pada reaksinya, nilai dirimu naik. Stoik tahu, kebutuhan adalah beban, ketenangan adalah magnet. Pria yang memuji pikiran wanita menunjukkan bahwa ia tidak dangkal, ia tidak lapar validasi. Ia cukup utuh untuk berdiri sejajar, bukan berlutut di hadapan kecantikan. Dan di mata wanita dewasa itu sangat langka. 2. Menghargai konsistensi bukan drama. Klimaksnya begini, drama menarik perhatian, konsistensi membangun ketertarikan jangka panjang. Stoikisme tidak memuja emosi yang meledak-ledak. Ia menghormati keteguhan, maka pujian stoik tidak diarahkan pada ledakan perasaan, tetapi pada stabilitas karakter. Ketika kamu berkata, "Aku menghargai caramu tetap tenang dan konsisten bahkan saat situasi tidak ideal," kamu sedang memuji sesuatu yang jarang disadari. Konsistensi adalah bentuk disiplin batin. Itu bukan hal yang glamor, tapi justru di sanalah kekuatan sejati berada. Wanita yang menerima pujian ini merasa dilihat di level yang lebih dalam. Bukan hanya saat ia ceria, bukan hanya saat ia menyenangkan, tetapi saat ia memilih tetap menjadi dirinya sendiri. Ini menciptakan rasa aman emosional, dan keamanan emosional adalah fondasi ketertarikan yang dewasa.
Pria yang menghargai konsistensi menunjukkan bahwa ia bukan pemburu sensasi. Ia tidak kecanduan naik turun emosi. Ia stabil. Dan secara naluriah, manusia tertarik pada sesuatu yang stabil di tengah dunia yang kacau. Pujian ini juga menempatkanmu sebagai pria yang matang. Kamu tidak memuji untuk memancing drama. Kamu memuji karena kamu benar-benar melihat. Dan melihat dengan jernih adalah ciri pria stoik. 3. Pujian yang mengakui batasan. Mari kita mulai dari klimaks yang sering disalahpahami. Pria yang paling menarik bukan yang paling mendekat, tetapi yang paling mampu menahan diri. Dalam relasi modern, banyak pria mengira intensitas adalah bukti ketertarikan. Pesan terus-menerus, hadir tanpa jeda. Ingin tahu segalanya. Padahal menurut stoikisme, kemampuan menahan dorongan adalah tanda kekuatan batin tertinggi. Ketika kamu berkata dengan tenang, "Aku menghormati caramu menjaga batasan," itu menunjukkan kamu benar-benar mengenal dirimu. Kamu sedang melakukan sesuatu yang jarang dilakukan pria lain. Kamu tidak menuntut akses. Kamu tidak merasa terancam oleh jarak. Kamu tidak menganggap kemandirian sebagai ancaman. Sebaliknya, kamu mengakuinya sebagai kualitas. Bagi seorang wanita, pujian ini terasa sangat berbeda. Ia tidak merasa sedang diuji. Ia tidak merasa harus memberi lebih agar diterima. Ia justru merasa aman. Dan rasa aman adalah pintu masuk menuju kedekatan emosional yang sejati. Ironisnya, semakin aman seseorang merasa, semakin terbuka ia secara alami. Stoikisme mengajarkan dikotomi kendali. Ada hal-hal yang berada dalam kuasa kita dan ada yang tidak. Perasaan orang lain waktu mereka, batas pribadi mereka, itu bukan milik kita. Pria yang memahami ini tidak gelisah. Ia tidak terburu-buru, ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa dekat ia bisa menekan orang lain. Ketika kamu memuji batasan seorang wanita, kamu juga sedang mengungkapkan sesuatu tentang dirimu. Bahwa kamu tidak posesif, tidak haus kontrol, dan tidak takut kehilangan. Pria yang tidak takut kehilangan adalah pria yang memiliki fondasi batin yang kokoh. Ia tidak berpegang, ia berdiri. Pujian ini juga mengirim pesan implisit yang sangat kuat. Aku menghormati dirimu, dan aku juga menghormati diriku sendiri. Tidak ada kebutuhan untuk membuktikan apapun. Tidak ada permainan tarik ulur. Hanya dua individu dewasa yang sadar akan ruang masing-masing. Di dunia yang penuh dengan pria yang ingin mengambil lebih cepat, pria yang mampu berhenti, memberi ruang, dan tetap tenang justru terasa langka. Dan kelangkaan selalu bernilai tinggi. Stoik tahu satu hal penting. Kita tidak memiliki siapapun. Kita hanya berjalan berdampingan selama diizinkan. Saat kamu memuji batasan tanpa mencoba melanggarnya, kamu sedang menunjukkan kelas tertinggi dalam relasi. Kelas yang tidak berisik, tidak memaksa, namun sangat terasa. Dan di titik itulah tanpa kamu sadari, ketertarikan seringkali justru tumbuh paling dalam. 4. Mengapresiasi ketulusan bukan kesempurnaan. Kita mulai dari klimaks yang sering diabaikan, yang membuat wanita jatuh secara emosional bukanlah kesempurnaan, melainkan keberanian untuk jujur apa adanya. Di dunia yang dipenuhi pencitraan, filter, dan topeng sosial, ketulusan menjadi mata uang langka. Dan seperti semua yang langka, nilainya tinggi. Banyak pria terjebak pada kesalahan klasik. Mereka memuji pencapaian, penampilan, atau sisi ideal seorang wanita. Padahal, jauh di dalam dirinya wanita ingin satu hal sederhana namun mendalam, diterima tanpa harus tampil sempurna. Disinilah pujian stoik bekerja dengan sunyi namun menghantam. Ketika kamu mengatakan dengan tenang, "Aku bisa merasakan ketulusanmu." Kamu tidak dibuat-buat. Kamu tidak sedang memuja citra. Kamu sedang mengakui keberaniannya untuk hadir sebagai manusia, bukan pertunjukan. Kalimat ini sederhana, tapi dampaknya dalam karena menyentuh inti identitasnya. Stoikisme mengajarkan amor fati, mencintai kenyataan apa adanya. Bukan versi yang dipoles, bukan versi yang dipilih-pilih. Ketika kamu memuji ketulusan, kamu sedang mempraktikkan prinsip ini dalam relasi. Kamu tidak menuntut ia menjadi lebih dari dirinya. Kamu justru menghargai keberadaannya saat ini. Secara psikologis, pujian ini menciptakan rasa aman yang sangat kuat. Wanita tidak merasa sedang dinilai. Ia tidak merasa harus mempertahankan citra tertentu agar tetap diterima.
Ia merasa boleh bernapas. Dan ketika seseorang merasa aman untuk bernapas, kedekatan emosional tumbuh dengan sendirinya. Perhatikan juga apa yang tidak kamu lakukan. Kamu tidak memuji untuk mendapatkan reaksi emosional. Kamu tidak memancing rasa bersalah, tidak menciptakan ketergantungan. Kamu mengatakannya sekali dengan tenang, lalu tetap menjadi dirimu. Sikap ini menunjukkan kedewasaan emosional, ciri pria stoik sejati. Pria yang menghargai ketulusan menunjukkan bahwa ia tidak takut pada sisi manusiawi orang lain. Ia tidak menuntut kesempurnaan karena ia sendiri sudah berdamai dengan ketidaksempurnaannya. Dan pria seperti ini terasa aman untuk didekati. Di tengah dunia yang menuntut orang untuk selalu tampil kuat, selalu benar, selalu menarik, pujian atas ketulusan terasa seperti tempat pulang. Tanpa drama, tanpa tekanan, hanya kejujuran yang diakui. Dan seringkali justru disitulah wanita mulai jatuh, bukan pada kata-katanya tetapi pada ruang aman yang kamu ciptakan tanpa memaksakan apapun. 5. Pujian pada cara ia menghadapi kesulitan. Kita mulai dari klimaks yang paling jarang disentuh. Wanita tidak merasa paling dicintai saat ia dipuji di masa muda, tetapi saat perjuangannya yang sunyi diakui. Banyak orang hadir saat segalanya terlihat baik. Sangat sedikit yang benar-benar melihat seseorang ketika hidupnya berat. Dan disitulah pujian stoik menjadi sangat kuat. Ketika kamu berkata dengan nada tenang, "Aku kagum caramu menghadapi situasi sulit tanpa banyak mengeluh." Kamu tidak sedang memuji hasil akhir. Kamu menghormati proses batin yang panjang, melelahkan, dan seringkali tidak terlihat. Kamu mengakui kekuatan yang tidak dipamerkan. Stoikisme memandang penderitaan bukan sebagai aib, melainkan sebagai ladang pembentukan karakter. Marcus Aurelius menulis bahwa rintangan adalah jalan. Maka ketika kamu memuji cara seorang wanita menghadapi kesulitan, kamu sedang mengakui nilai stoik tertinggi. Keteguhan di tengah tekanan. Secara emosional, pujian ini menghantam lebih dalam daripada pujian apapun tentang kecantikan atau prestasi. Karena kamu menyentuh bagian hidup yang jarang ia ceritakan. Bagian di mana ia harus kuat sendirian. Bagian di mana ia belajar menahan diri, bersabar, dan terus berjalan meski lelah. Wanita yang merasa perjuangannya dilihat akan merasakan koneksi emosional yang kuat. Bukan karena kamu ikut larut dalam kesedihannya, tetapi karena kamu menghormati kekuatannya. Ini penting. Pria stoik tidak menyelamatkan, tidak mengasihani, tidak berusaha menjadi pahlawan. Ia hadir dengan respek. Pujian ini juga menunjukkan kecerdasan emosionalmu. Kamu tidak tertarik hanya pada sisi terang seseorang. Kamu mampu menghargai manusia secara utuh, termasuk luka, kegagalan, dan hari-hari beratnya. Dan pria yang mampu melihat keutuhan seperti ini terasa aman untuk dijadikan tempat bersandar. Perhatikan kembali caramu menyampaikan pujian ini. Tidak perlu suara lirih yang berlebihan. Tidak perlu nada dramatis. Katakan dengan sederhana lalu biarkan keheningan bekerja. Stoikisme percaya bahwa kata yang tepat disampaikan dengan tenang akan tinggal lebih lama di hati. Di dunia yang sering memaksa wanita untuk selalu kuat, pujian atas ketegaran tanpa drama terasa seperti pengakuan yang membebaskan, bukan penguatan palsu, bukan simpati kosong, tetapi penghormatan yang tulus. Dan seringkali di titik itulah ketertarikan berubah menjadi ikatan, karena ia merasa dilihat, bukan hanya saat ia bersinar tetapi juga saat ia bertahan. 6. Mengakui dampak positif kehadirannya. Kita masuk ke klimaks yang paling halus, namun justru paling mematikan secara emosional. Wanita tidak selalu ingin dipuji karena siapa dirinya, tetapi karena bagaimana kehadirannya memengaruhi dunia di sekitarnya. Dan tidak ada pengaruh yang lebih bernilai daripada ketenangan. Di tengah hidup yang bising, tuntutan sosial, tekanan emosional, ekspektasi tanpa henti, ketenangan menjadi sesuatu yang sangat langka. Maka ketika kamu berkata dengan sederhana, kehadiranmu menenangkan, kamu sedang menyampaikan pujian yang tidak egois, tidak menekan, dan tidak manipulatif. Kamu tidak meminta apapun, kamu hanya menyatakan kebenaran batinmu. Stoikisme mengajarkan bahwa jiwa yang tertata akan membawa ketertiban bagi jiwa lain.
Ketenangan bukan sesuatu yang dipaksakan, ia terpancar. Dan ketika seorang wanita mampu membawa ketenangan hanya dengan hadir, itu berarti ia memiliki kedalaman batin yang tidak semua orang miliki. Pujian ini bekerja kuat karena tidak mengurung. Kamu tidak berkata, "Wah, aku membutuhkanmu agar tenang." Kamu berkata, "Aku tenang saat kamu ada." Perbedaannya sangat besar. Yang pertama menciptakan beban, yang kedua menciptakan rasa dihargai. Secara psikologis, wanita yang menerima pujian ini merasa berdampak tanpa merasa bertanggung jawab atas emosimu. Ia tidak ditarik ke dalam drama batinmu. Ia tidak merasa harus menjaga, menyelamatkan, atau mengatur perasaanmu. Ia hanya merasa kehadirannya berarti, dan itu sangat membebaskan. Perhatikan juga sikap setelah kamu mengucapkan pujian ini. Pria stoik tidak menunggu reaksi berlebihan. Ia tidak mencari balasan emosional. Ia mengatakannya lalu tetap tenang. Sikap inilah yang justru memperkuat makna kata-katamu. Banyak pria merusak pujian ini dengan menambahkan kalimat lanjutan yang bernuansa ketergantungan. Stoikisme mengajarkan pengendalian diri. Tahu kapan harus berhenti. Satu kalimat yang tepat jauh lebih kuat daripada 10 kalimat yang berlebihan. Dalam relasi yang sehat, dua orang tidak saling mengisi kekosongan, tetapi saling menenangkan dalam keutuhan. Pujian ini menempatkanmu di posisi itu, utuh, sadar diri, dan tidak lapar afeksi. Di dunia yang penuh kegelisahan, pria yang mampu menghargai ketenangan dan wanita yang membawanya akan selalu saling menemukan. Tanpa drama, tanpa paksaan, hanya resonansi batin yang tenang namun dalam. 7. Pujian yang tidak meminta balasan. Inilah klimaks stoik yang sesungguhnya, titik tertinggi dari semua yang telah kita bahas. Pujian paling kuat adalah pujian yang tidak membutuhkan jawaban, tidak menunggu reaksi, dan tidak berharap hasil apapun. Disinilah mayoritas pria gagal, mereka memuji sambil menagih. Stoik memuji sambil melepaskan. Banyak pria mengucapkan kata manis dengan satu harapan tersembunyi. Perhatian, validasi, kedekatan instan, dan wanita bisa merasakannya. Energi kebutuhan itu terasa berat bahkan ketika dibungkus dengan kata yang indah. Stoikisme mengajarkan kebalikannya. Ketika kamu tidak membutuhkan apapun, justru disitulah kekuatanmu paling terasa. Pujian tanpa balasan lahir dari keutuhan batin. Kamu mengatakan sesuatu karena itu benar, bukan karena kamu ingin mengubah arah relasi. Kamu tidak memuji untuk membuka pintu. Kamu memuji karena kamu jujur, dan kejujuran yang tidak menekan selalu terasa aman. Bayangkan kamu mengatakan satu kalimat tulus lalu tetap bersikap sama. Nada suaramu tidak berubah, perlakuanmu tidak bergeser. Kamu tidak menjadi lebih agresif, tidak menjadi lebih manis, tidak menunggu sinyal balik. Sikap inilah yang berbicara lebih keras daripada kata-kata itu sendiri. Secara psikologis, ini menciptakan paradoks ketertarikan. Ketika seorang pria tidak menggantungkan emosinya pada respons wanita, ia tampil sebagai sosok yang berdaulat. Ia tidak dikendalikan oleh hasil. Ia berdiri di pusat dirinya sendiri. Dan manusia secara naluriah tertarik pada pusat yang stabil. Stoikisme menyebut ini apatheia. Ketenangan batin yang tidak terguncang oleh pujian maupun penolakan. Pria yang mempraktikkan ini tidak menjadi dingin, justru menjadi jujur tanpa beban. Ia bisa mengagumi tanpa terikat. Ia bisa dekat tanpa kehilangan kendali. Wanita yang menerima pujian seperti ini seringkali merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak ada tekanan, tidak ada permainan, tidak ada tuntutan tersembunyi. Hanya kehadiran yang dewasa. Dan justru karena tidak ada dorongan, ketertarikan sering muncul dengan sendirinya. Ini bukan strategi untuk membuat wanita mengejar. Ini konsekuensi alami dari kemandirian emosional. Ketika kamu tidak mengejar reaksi, kamu memberi ruang bagi perasaan untuk tumbuh secara organik. Di titik ini, pujian bukan lagi alat. Ia menjadi ekspresi karakter. Dan karakter, bukan teknik, adalah hal yang membuat ketertarikan bertahan lama. Stoik tahu satu kebenaran pahit namun membebaskan. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah niat dan sikap kita sendiri. Maka pujilah dengan jujur, lalu lepaskan hasilnya. Mari kita tutup dengan satu kebenaran yang jarang diucapkan. Wanita tidak jatuh cinta karena kata-kata yang indah.
Mereka jatuh cinta karena siapa dirimu saat kata-kata itu keluar. Nada batinmu, keteguhanmu, cara kamu hadir tanpa memaksa. Itulah yang sebenarnya mereka rasakan, bahkan ketika mereka tidak bisa menjelaskannya. 7 pujian stoik yang baru saja kamu pelajari bukan formula rahasia. Tidak ada trik tersembunyi. Tidak ada manipulasi. Justru sebaliknya, ini adalah latihan untuk menjadi pria yang tidak bergantung pada reaksi siapapun. Pria yang tenang, jujur, dan sadar akan nilainya sendiri. Ketika kamu berhenti berusaha membuat orang terkesan, disitulah kamu mulai berdampak. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan validasi, disitulah ketertarikan tumbuh secara alami. Karena kebutuhan itu terasa berat, sedangkan ketenangan terasa aman. Di Kadek Motivation Channel, kita percaya satu hal sederhana namun mahal. Tenang bukan berarti lemah. Ia adalah tanda bahwa kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Dan pria yang berdamai dengan dirinya tidak perlu mengejar ia dipilih. Jika kamu pria yang ingin dicintai tanpa kehilangan harga diri, tinggalkan komentar. Tenang adalah kekuatanku. Bagikan video ini kepada pria lain yang masih berpikir bahwa merayu berarti mengejar. Biarkan mereka belajar bahwa kelas, ketenangan, dan karakter selalu lebih memikat daripada drama. Dan jika kamu ingin lebih banyak konten tentang stoikisme, relasi, dan kekuatan batin pria modern, subscribe Kadek Motivation Channel sekarang. Karena dunia sudah cukup berisik, saatnya pria kuat berbicara dengan tenang dan didengar.